macam-macam bilangan ini ya. Terakhir kita menghitung entropi, ya. Nah, terakhir kita menghitung entropi, eh, berarti kita pemakaian Ln, ya. Nah, sekarang kita masuk ini. Kita memakai Ln di perhitungan laju reaksi. Nah, ini kan kalian nanti blok 2 katanya ada ini ya, ada radiokimia ya. Nah, di perhitungan peluruhan nanti ini kan orde pertama, reaksi orde pertama itu contohnya adalah peluruhan radioaktif ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini dia AT sama dengan A0E pangkat negatif KT ya. Nah, A0 ini adalah konsentrasi pada waktu T sama dengan 0. Nah, sementara AT adalah konsentrasi pada waktu T. Nah, berarti A0 ini konsentrasi awal, ya kan? AT ini konsentrasi setelah reaksi berjalan. Nah, lalu K adalah 0,123 per second. Ya. Nah, jadi yang ditanyakan berapa T, berapa waktu yang dibutuhkan agar AT ini 21% dari nilai awal. Gimana kira-kira kita mengerjakannya ini? Gimana kita mengerjakannya? Ada yang bisa kasih saya saran gimana caranya mengerjakannya? Ya kan? Coba kita gini kan. Ah, ya, ya kan? Tadi apa yang kita ini kan? Ini rumusnya ya. Oke. Nah, ini rumusnya kan. AT sama dengan A0E pangkat negatif KT. Nah, yang diketahuinya apa? Coba. Yang diketahui apa? Bisa nggak kita bilang A0 sama dengan 100%, ya kan? Kan artinya A0 itu kan belum bereaksi kan? Nah, lalu AT-nya berapa? AT-nya berapa? Belum kalian catat ya? Ya, coba catat dulu. Belum dicatat ya? Nah, catat. Belum, Mem. Oke, catat dulu. Biar nanti kita sama-sama coba turunkan penurunan rumusnya. Nah, jadi kalau udah selesai catat bilang ya. Sambil-sambil kalian sarapan. Jangan lupa sarapan. Soalnya nanti nggak ada tenaga berhitung ya kan? Perhatikan baik-baik. Ini kan berarti T-nya yang ditanyakan. Nah, T-nya yang ditanya. Udah selesai dicatat? Udah selesai? Belum. Belum? Oke.
Udah? Udah ya? Udah selesai kan? Dicatat? Nah, mulai penurunan rumusnya ya. Penurunan rumus. Apalagi tadi yang tahu? AT sama dengan 21%, ya kan? Selain AT, apalagi yang tahu? K. K-nya sama dengan berapa? 0,123 S pangkat min 1. Oke. 0,123. Oke, yang ditanya apa? Waktu yang dibutuhkan konsentrasi turun menjadi 21%, Mem. T, T, ya. T, berapa T untuk konsentrasi turun menjadi 21%. Oke, nah, kita buat aja gini, ya, biar bisa satu tempat. Nah, sekarang ini udahlah kita cut dulu ya. Cut, kita taruh di sini. Oke. Nah, kalau kita ketahui kayak gini rumusnya, untuk mencari T ini bagaimana? Apa yang perlu kita kerjakan? Apa yang perlu kita kerjakan? Bisa nggak kita pindah A0 itu ke sini? Bisa nggak? A0-nya ke sini kita pindah. Kalau kita pindah jadinya apa? Jadinya AT dibagi A0. Benar nggak? Ya, AT dibagi A0. Nah, AT dibagi A0 sama dengan E pangkat negatif KT. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang kita kerjakan? Kan T ini kan yang ditanyakan. Nah, bagaimana caranya supaya T ini bisa turun ke bawah? Nah, jadi bisa kita jawab. Apa yang membuat pangkat jadi turun ke bawah? 1 per, Mem. Hah? Masa 1/. Ya, Pakai satu. LN. Ah, pakai apa? Ada yang jawab? Pakai LN. Pakai LN, benar. Nah, udah mulai ngerti kalian kan? Pakai LN. Siapa yang jawab tadi? Febri ya? Siregar ya? Febri Siregar ya? Teresia, Bu. Teresia, Teresia Siregar kan? Nah, kita pakai LN. Oke. Nah, kenapa? Karena kita mau mencari T. Berarti kan si T harus ke bawah kan? Kalau T-nya masih dalam pangkat, kayak mana kita mau mau mencari? Nah, jadi berarti kalau kita tarik LN di sini, otomatis di sini harus juga ditarik LN. Ya, nih. Nah, kalau kita tarik LN jadinya sama dengan apa ini? LNE pangkat negatif KT jadinya sama dengan Pangkat negatif KT, Bu. enggak, LNE pangkat negatif KT sama dengan apa? Negatif Min KT, Bu. KT min KT. Nah, min KT LNE. LNE berapa? LNE berapa? LN itu basisnya apa? Ingat lagi lah. Saya lupa udah. Baru. 1, Mem. Nah, jadi LNE sama dengan 1. Jadi makanya tinggal LN KT. Hmm, ya kan? Ini A0. Nah, untuk menghilangkan A0, menghilangkan negatif ini, bisa nggak kita buat di sini negatif? Nah, kalau kita buat di sini negatif,
Bisa nggak kita balikkan jadinya? Nah, bisa nggak jadinya ln A0 dibagi AT. A0 dibagi AT sama dengan KT. Nah, bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Jadi kita hilangkan negatifnya, lalu ini jadinya dibalik dia. Ya kan? Kalau ln AT dibagi A0 itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Taruhlah kalau bingung kalian kayak gitu. ln AT dibagi A0. Ingat, lihat lagi properti properti ln kalian. ln A dibagi B itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Coba. ln A dibagi B sama dengan LNAT dikurang LNA0. ln AT dikurang ln A0 sama dengan negatif KT. Ya, ini AT. Nah, makanya saya bilang kalau kita hilangkan ininya, kalau kita hilangkan mau kita hilangkan negatif di sini, nah, kita kali negatif semua boleh kan? Ya kan? Kita kali negatif semua boleh kan? Nah, kalau kita kali negatif semua kan dia sama aja dengan apa? Sama aja dengan ln A0 dikurang AT. Benar nggak? Hmm. Nah, ini ubah lagi dalam bentuk bagi. Tadi kan saya supaya kalian mengerti aja, guys. Jadi kalau ini kan dia sama aja dengan ln, ya kan? A0 dibagi apa? A0 dibagi AT. Hmm. A0-nya tadi berapa? 100, 100%. 100%. AT-nya 21%. 21. 21%. Lalu di sini ini kan bisa kita buat di sini dia jadinya sama dengan ln ln 100. Bisa nggak kita buat gitu? 100 dibagi 21, ya kan? Nah, sama dengan K-nya berapa tadi? 0,123. 0,123 0,123 persen, X pangkat ya kan? Pangkat negatif 1 dikali T. Jadi T-nya sama dengan apa? 0, men. Hah? Jadi berapa T-nya? Coba hitung. Nah, disinilah berarti pemakaian setelah kalian turunkan rumus, uh, hitung memakai kalkulator, ya kan? Nah, jadi berapa T-nya? Berapa T-nya? Coba. 12,7 detik, Bu. 12,7 second aja kita buat. Oke. Coba. Saya mau lihat. Saya kan udah kerjakan juga, benar nggak? Ya, 12,7 second. Ya, oke. Nah, ini dia. Udah jelas belum? Kita pakai nggak semua properti ln itu di sini? Kita pakai kan? Ya kan? Kita pakai. Sekarang kalian bagaimana kuncinya supaya kalian mahir? Berlatih.
Nah, satu-satunya cara berlatih. Oke? Ini udah ngerti kah? Udah ngerti nggak? Udah ya? Ini udah selesai Mem, dicatat. saya Ya. mau nanya, Nah, kenapa Ade? kalau misalnya kayak gitu untuk perhitungannya bagaimana, Mem? Maksudnya untuk perhitungannya bagaimana? Apa? Berarti kan 100 dibagi 21, Ah, kemudian dibagi lagi gitu, Mem. iyalah dibagi 0,123 ya kan? Nah, kita buatlah. Saya tunjukkan scientific kalkulator saya ya. Scientific kalkulator saya web ya. Hmm. Oke, bentar ya. Agak ini dia. Nah, tadi Ade nyanyinya apa? LN, ya kan? 100 dibagi 21, ya kan? Sama dengan segini. Nah, lalu kita bagi 0,123. Nah, dapatnya 12,7. Nah, 12,68 itu kan kalau kita bulatkan jadinya 12,7. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Nah, makanya sebelum sebelum ujian coba dilatih di apa namanya? Coba dipakai kalkulatornya. Udah kalian beli belum kalkulatornya? Hah? Coba dibeli ya. Eh, Lalu coba mulai dibaca manualnya, manual kalkulatornya ya kan? Tunggu dulu, kenapa kok ini nggak mau? Tunggu dulu, kok nggak mau di-share ini? Bentar ya, satu-satu saya close dulu ini. Nah, oke, ini udah selesai dicatat? Belum? Belum, oke coba catat pelan-pelan ya. Catat pelan-pelan sambil, kalau saya sih caranya misalnya, coba kalian tutup dulu jawabannya ini, coba kalian kerjakan sendiri. Nah, udah mengerti nggak kalian? Coba berlatih gitu. Sekalian berlatih kita. Coba ditutup jawabannya. Ya, nggak usah lihat itu. Nah, coba kalian turunkan sendiri eh, rumusnya ini. Bisa nggak kalian kerjakan? Ya. Izin, Mem. Saya Firdaus Senambelah ada tuh, Mem. Kenapa? Ada yang ngomong? Saya nggak dengar. Nggak ya? Oke, coba. Coba kalian. Jadi gini kan, maksudnya mumpung kalian kerjakan sendiri tutup jawaban gini. eh Sambil nanti kalau ada kendala ketika kalian coba turunkan sendiri, kita bisa diskusikan sama-sama. Oke, coba kalian kerjakan sendiri dulu, karena kalau nggak kalian coba kerjakan sendiri, nggak akan tetap kalian nggak ngerti. Nah, karena matematika bukan menghafal ya. Nah, matematika kita memang harus kerjakan sendiri. Kayak saya tadi nih kan, saya nggak lihat apa-apa, saya coba kerjakan sendiri. Ya.
Sudah? Sudah paham? Ketika kalian menurunkan sendiri, ada pertanyaan nggak? Ada nggak yang kalian bingung? Nggak. Ada, Udah, Ma'am. udah jelas semua ya? Ma'am. Ya. Siapa yang tanya nih? Iya. Vincent ya. Kenapa Vincent ya? Ini, Ma'am. Tadi kan AT per A0 sama dengan E pangkat min KT. Kemudian pas LN-nya masuk, itu E-nya kemana ya, Ma'am? Makanya saya tadi tanya, E-nya kan di sini kan? Nah, ini kan kalau kita LN kan berarti si negatif KT ini ke bawah kan? Nah, nanti tadi makanya saya tanya ke kalian, LNE itu berapa? Berapa ya? 1, Ma'am. 1. Nah, makanya dia jadi tinggal negatif KT. Ya, oke. Nah, kalau di sini di LN kan si negatif KT-nya ke bawah ke sini. Nah, ada LNE. Nah, LNE-nya 1. Nah, jadi sama dengan negatif KT. Ya. Nah, mumpung sekarang belum ujian, mending ditanyain semua sampai kalian ngerti. Ya. Ini kan kesempatan kita diskusi, ya kan? Nah, jadi coba kalian, makanya saya bilang coba kalian turunkan sendiri, tutup jawabannya. Nah, coba kalian turunkan sendiri. Nah, kalau ketika kalian ada terkendala dalam penurunan rumus, nah, kenapa kira-kira? Nah, kalian tanyakan, kita diskusikan di sini. Ya, Mem, saya mau nanya, Mem. hmm, apa adik? Jadi itu untuk yang pangkat S-1-nya itu bagaimana ya, Mem? Mana? Pangkat S-1 yang mana maksudnya? Ini kan Yang udah satuan, adik. oh, Satuan. jadi nggak di ini lagi ya, Mem? Iya kan, ini kan dibagi ke sini kan. Tadi kan ln 100 dibagi 21 lalu dibagi 0123. Nah, 1 dibagi 1 per S jadinya berapa? 1 dibagi 1 per S. Nah, sama dengan S. S itu satuan kan, second. Nah, ini detik, ini pada dasarnya detik. Ya. Nah, jadi dia ya ini satuan. Jadi kita walaupun ini pelajaran matematika, kalau dimasukkan ke dalam soal ini, soal apa namanya? Soal kimia, jangan lupa satuannya, identitasnya. Lagian kan yang ditanyakan kan T, waktu. Jawabannya kan harus waktu. Jadi satuannya juga harus waktu. Ya. Baik, Mem. Oke. Lebih bagus kalian sekarang kalian tanya daripada nanti kalian bingung ya. Oke, sudah? Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, Lanjut. lanjut ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah buat, cuman saya mau kerjakan di depan kalian gitu ya. Supaya ini. Nah, ini coba kerjakan. Ini saya nggak bantu dulu, coba kalian kerjakan sendiri dulu. Nah, ini ada entropi lagi, ya, entropi. Nah, entropinya untuk kasus apa? Untuk kasus ekspansi reversibel adiabatik dari gas ideal. Nah, jadi kalau entropi itu jika dia ekspansinya reversibel adiabatik, entropinya sama dengan 0. Nah, entropi apa kemarin? Entropi? Apa lambangnya? Coba, apa lambang entropi? Delta S, Bu. Nah, delta S. Nah, rumus delta S apa kemarin? Kan udah saya beritahu kan? Apa rumus delta S? Delta S sama dengan N N kali CV Hmm. kali LN T N per T1 T2 per V1 tambah NR ln V2 per V1. Nah, ln
V2 dibagi V1. Jadi eh, delta S sama dengan N dikali CV ln T2 dibagi T1 ditambah NR NR ln V2 bagi V1. Benar nggak? Ya kan? Nah, sekarang lihat soal ini. Soalnya itu dia gas ideal. Ya. Dia mengembang secara adiabatis. Nah, menurut statement yang ini, kalau mengembang secara adiabatis, berarti delta S-nya sama dengan apa? Delta S-nya sama dengan apa? Nah, mulai kalian tulis di Sama catatan. dengan 0. Sama dengan 0. Nah, selain kita tahu delta S-nya sama dengan 0, apalagi yang kita ketahui? Kita ketahui T2 kah? T1. T1. T2 nggak kita ketahui. Justru yang ditanyakan apa? T2-nya. T2-nya justru yang ditanyakan. V2-nya kita tahu nggak? 5 liter. 5 5 liter, Mem. liter. V1-nya dia 1 Liter. liter. Oke, CV-nya sama ya. CV-nya 3/2 R. Nah, sementara R-nya itu adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, gimana kita menghitung T2? Coba kalian setup reaksinya. Tulis, bukan reaksi, tulis formulanya dulu. Delta S, ya, NCV, oke. Nah, saya sebenarnya udah ada, tapi kita coba sama-sama kerjakan biar kalian bisa lihat. Nah, coba koreksi kalau saya salah ya. Nah, delta S sama dengan NCV ya kan? Nah, ln apa? ln V2 bagi V1 ya. Nah, lalu ditambahkan. Benar nggak? Ditambah NR. Nah, yang ini V2. Ini T2 ya. Di sini T2 kan? Lalu di sini baru V2 bagi V1. Benar nggak ini? Coba cek dulu. Nanti saya takut salah. Benar nggak ini? Nah, benar nggak? Benar, Bu. Benar ya. Oke. Nah, balik lagi kita. Diketahui. Apa yang diketahui? Nah, dia ekspansi adiabatis. Nah, berarti kalau ekspansi adiabatis tadi delta S sama dengan 0. Nah, selain itu, apalagi diketahui? T1. C1 sama dengan 300 Kelvin. Benar nggak? Iya kan? Iya, Bu. Nah, lalu V1-nya berapa? 1 liter. 1 liter. V2 5 liter. Oke. Udah itu aja yang diketahui kan? Nah, cukup ini juga ya CV. CV tadi berapa? CV sama dengan 3/2 R. Ya. Oke.
Oke. Nah, ini kan kita balikkan lah ini ya, ke sini kita balikkan ke sini kan ya. Hmm. Tadi delta S sama dengan 0. Nah, berarti ini kan 0 sama dengan ini. Ya kan? 0 sama dengan ini. Nah, berarti kan bisa kita pindahkan kan? Salah satu dia bisa negatif ya. Ya kan? Benar nggak? Hmm. Gini aja kita buat, masih aja kita buat 0. Nah, tapi kita selesaikan aja gini kan, 0 sama dengan N-nya kan 1, nggak usah kita tulis lagi, kita buat aja di sini. 3/2 R, ya kan? Nah, 3/2 R, ln, apa? T2 dibagi T1, nah, ditambah apa? R. R ln, langsung aja kita masukkan kan. ln, V2-nya berapa? 5. Nah, 5 bagi 1, 5 bagi 1 ya dia 5 kan. Berarti ln 5. Nah, sementara ini T2 kan 300. Ya kan? T2. Oke. Apalagi lah selanjutnya. Setelah gini apalagi yang bisa kita kerjakan? ln 5 berapa? ln 5. Coba cari ln 5. 1,609. Ini kan ln 5. 1,609 ya. Benar nggak? 1,609. Oke. Nah, nggak usah R-nya dikalikan biar kalian jangan bingung. Nah, buat aja tetap ya kan? Buat aja tetap gini. 0 sama dengan 3/2 ln ditambah 1,609 R. Ya. Nah, 3/2 R. Oke. Nah, ini ln apa? ln T2 dibagi 300, ya kan? T2 dibagi 300. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita kerjakan di sini? Bisa nggak kita pindah ini salah satu ke kanan atau ke kiri? Bisa nggak? Bisa kan? Jadi Bu. kalau kita pindah berarti kan ini sama dengan ya kan negatif 1,609 R sama dengan ya kan 3/2 ln ya kan 3/2 ini R-nya bisa dihapus nggak kayak gini? Bisa di cancel nggak? Tunggu dulu, kalian bingung nanti kalau langsung saya hapus ya. Nah, kalau kayak gini R-nya bisa dihapus nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kan? Nah, bisa dihapus kan? Nah, jadi kita punya T2 300 ya kan? Nah, berarti kita hapus saja ya. Nah, ini. Oke. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita kerjakan? Si 3/2 ini bisa kita ganti ke sini nggak? Kalau kita ganti jadi bagaimana? Kalau misalnya 3/2 ini pindahkan ke sini, dia jadi bagaimana? Min 2/3, Mem. Bukan min 2/3, maksudnya dikali 2/3 gitu ya. Dua-
1, negatif. Nah, ini kan udah negatif kan? Si ln 5, nah, ya kan? Dikali 2 dibagi 3. Nah, dapatnya apa? Negatif 1,073, ya kan? Oh, saya lupa men-share ya ini kan. Nah, kita buat gini kan, negatif ln 5, ya kan? Nah, dikali 2 dibagi 3, ya kan? Nah, sama dengan negatif 1,073. Benar nggak? Kan? Jadi berarti di sini negatif 1,70. Tunggu dulu, saya lupa tadi. 1,073 ya. 1,073. Ini sama dengan ln. Tunggu dulu. Oh, saya lupa nge-share ya. Oke. ln. Oke. Sambil-sambil kalian pahami ya. Nah, sekarang kan yang ditanya itu ada di sini nih kan. Nah, T2. Bagaimana kita mengeluarkan T2? Coba lihat properti ln. Nah, lihat lagi properti ln. Kalau dibuat gini mem, ln T2 Nggak bisa kita ln kan lagi kan, karena udah ada ln. Nah, itu sama dengan ln. bagaimana? Ya, kita buat lagi tuh ya, kayak kamu bilang tadi. Nah, kita buat. Kamu bilang tadi gini kan? Sama dengan ln T2 dikurang apa? ln 300. 300 mem. Dikurang ln 300. Oke. Berapa ln 300? Berapa ln 300? Coba cari. 5,703 mem. 0,70. 5,70. Nah, 5,703. 5,704 ya. 5,704 ya. 5,704. Masih kelihatan slide saya kan? Masih, Bu. Saya besarkan aja gini ya. Nanti soalnya nggak muat tadi. Nah, ini ya. Jadi berarti kan kita ini sampai sini masih sama, ya kan? Oke, sama dengan ln dikurang berapa tadi? 5,704 4 mem. T2. Oke. Nah, lalu apa yang bisa kita kerjakan lagi? Bisa nggak yang ini kita pindah ke sini? Pindah ruas, Bu. Ah, Yang min. jadi kalau ini pindah ke sini jadinya berapa?
positif 5,704. Positif 5, ya berarti positif 5,704 dikurang 1,073 berapa? Coba hitung. 4,631. 4,001 01. sama dengan ln T2. Masih ada ln-nya. Nah, gimana kita menghilangkan ln-nya untuk mendapatkan T2? Coba lihat properti ln. Balik lagi ke properti ln tadi. Coba. Coba kalian lihat di properti ln. Coba. Kalau misalnya saya bilang gini, pangkat ln T2, itu sama dengan apa? Jadi misalnya gini, semuanya saya pangkat pangkat gitu ya. Sama dengan apa ini? Coba lihat di properti ln. Kalau pangkat ln, nah jadinya apa? Jadinya apa coba? Jadinya Jadinya T2 ya kan? Pangkat ln T2 sama dengan T2. Nah, sekarang kita tinggal cari T2-nya itu berarti pangkat 4,001. Oh, ya, pangkat 4,001. Ya, nah berarti kita tinggal ini kan. Ya. Nah, ini kan pangkat 4,001. Berarti suhunya berapa? 54,65. Ya, 54,65. Nggak tahu benar apa enggak ini logikanya. Tunggu dulu ya. Oh, 103. Berarti ada yang salah dengan perhitungan kita. Ya, ada yang salah. Tadi ln ini benar ini tunggu dulu. Tadi kalian berhitungnya udah benar. Tunggu dulu ya. Nah, ini benar ln 300 itu 5,704. Benar. 5,704 dikurang 1,073. Benar nggak? Coba di mana letak kesalahan kita ini? Mem, izin mem. Itu nggak dikali samakan R ya mem? Nggak usah. Entropi. Nah, kan R-nya bisa kita hilangkan. R-nya harus kita, nggak apa-apa, bisa kita hilangkan. Nah, kira-kira di mana letak kesalahan kita ini? LN5 udah benar ya. LN5 memang 1,0609. LN5. Nah, 1,609 kali 2 bagi 3. 1,073. Oke. Nah, 1,073. Oke, 1,073. Oh, kalau misalnya gini, ya kan, nggak usah
Tunggu dulu. Ntar ya. Nah, ini makanya eh, saya yang sudah berkali-kali ngerjakan ini aja bisa bisa ada kesalahan gitu ya. Izin Mem, yang bagian tadi 5,704 dikurang Nah, 1,073 itu pas saya hitung bukan 4,001 nah tapi ya, 4,631. berapa? 4,631. Itu berat siapa tadi yang jawab segitu? 4,001. 4,63. 31. Hmm. Ini berpengaruh ini ya. Sekarang kita lihat ya. Jangan ketawa-ketawa kalian. Ini hal yang ya ini bisa juga terjadi ke kalian loh. Oh. Jadi kesannya kayak saya yang apa, tapi bisa terjadi ke kalian. Jadi makanya harus hati-hati. Oke, 103. Dapat kan? Jadi karena tadi kalian salah memberitahu saya kan? Tadi kalian bilang, siapa yang bilang tadi? Siapa yang bilang tadi ini? Eh 4,001. Siapa? Saya yang salah dengar atau bagaimana? Ada tadi yang bilang kan? Ya, saya Mem. Ternyata pas saya kurang betul kata Agustin. Saya Ah, salah kurang tadi Mem. makanya kan. Ya Jadi, Mem. nah, jadi ini kalau udah kayak gini, udah benar, ya. Ntar ya, saya tunjukkan ke kalian. Jangan ketawa-ketawa, kalaupun salah, ya harus harus apa? Itu bisa terjadi sama kalian. Jangan ketawa kalian. Padahal kan itu bisa terjadi sama kalian. Oke, nah ini sinus inverse E. Nah, ini udah pangkat E. Berapa tadi E-nya? 4,631, ya kan? Benar nggak? Satu. Hmm. Sama dengan 103, 102,6. Jadi T2-nya sama dengan 102,6 Kelvin. Nah, itulah jawabannya, 102,6 Kelvin. Kita lihat di bawah kan. Nah, 103. Nah, 102,6 kalau dibulatkan jadi 103. Oke, udah ngerti belum ini? Nah, ini dia caranya. Panjang caranya ya. Panjang ini. Nah, oke. Coba kalian catat. Udah kalian catat belum? Nah, coba kalian coba lagi sendirian. Kalian hitung. Nah, ya. Udah ngerti belum? Udah ngerti belum? Hah? Mem, tolong layarnya, Mem. Kenapa? Belum dibagi kan Layarnya, Mem Mem. yang tulis. Oh, belum di share ya? Iya, Mem. Masih Jadi yang tadi apa-apa di share tadi. apa? Hitung-hitungannya ya. Ini coba. Coba kalian. Kalau kalau saya rasa coba di sini kalian coba turunkan sendiri. Panjang kan caranya kan? Nah, jadi kalau kalian nggak turunkan sendiri, kalian nanti bingung sendiri. Jadi sekarang coba kalian kerjakan sendiri, lalu nanti kalau ada yang kalian nggak mengerti, kalian ini kan, ya. Setelah kalian perhatikan, masih kelihatan nggak layarnya? Apakah masih? Masih kan? Oke.
Sekarang kalian udah mengerti nggak cara perhitungan menggunakan ln dan e ini? Udah mengerti atau belum? Hmm? Lumayan, Mem. Ya. Jangan lumayan lah, maunya mengerti gitu. Kalau lumayan itu kan masih level-level ada yang tidak dimengerti kan. Nah, kalau saya misalnya anak saya bilang, gimana ngerjain soalnya? Lumayan mah. Nah, kalau dia bilang lumayan, artinya belum mantap ya. Nah, jadi diusahakan jangan jangan lumayan aja, tapi sampai level oh ya mantap. Nah, gitu ya. Nah, jadi coba kalian tutup jawaban ini, ya kan? Nah, coba kalian kerjakan sendiri, ya kan? Nah, lalu kalau ketika kalian mengerjakan itu, mumpung saya lagi ada di sini, ada yang kalian nggak mengerti, tanyakan ke saya, ya. Nah, nggak terasa loh, ntar lagi udah ujian lagi, ya kan? Kalau kalian tunda-tunda, udahlah minggu depan aja aku mengerti. Nanti sampai kapan kalian mengerti, ya kan? Jadi coba dikerjakan sendiri dulu, ya kan? Belum, Bu. Mem mau tanya, Hmm. yang bagian R-nya itu kan, Mem, Hmm. kan di kan 3/2 R ln T2 per 300 tambah 1,609 R. Nah kan Hmm. Mem di step selanjutnya itu kan Mem 1,609 itu R itu kan pindah ruas ke sebelah kiri jadi minus kan Mem. Hmm. Nah, Ya, berarti di step kita, jadi tadi di step kita itu Mem sempat tanya, bisa nggak R-nya ini dihilangkan gitu kan Mem. hmm. Nah, itu karena di sisi kanan sisi kiri ada sama-sama R dan bisa dieliminasi atau karena apa? Iya, ini kan kayak gini nih. Pada dasarnya Nah, kayak gini kan. Nah, kalau kayak gitu R-nya bisa dihilangkan nggak? Bisa kan? Ini kan di oh, karena ya kan? Ini kan di cancel. Kalau ada di sini R, ada di sini R, ngapain lagi kita pakai R? Tinggal kita oh, oke cancel Mem. ya. Nah, Oke jadi Mem. makanya R-nya jadi hilang ya. Nah, makanya R-nya jadi hilang. Oke? Oke Mem. Terima Nah, kasih Mem. oke. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Izin Mem, mau nanya Hmm, yang pangkat 4,631 itu hitungnya bisa manual atau harus pakai harus pakai kalkulator saintifik ya, Bu? pakai kalkulator lah. Hmm. Kami kan udah beli, Mem. Nggak ngerti Nah, makainya yang buat pangkatnya itu. bisa kamu tunjukkan di layar nggak? Nah, di layar gini biar saya pin ya kan. Nah, saya stop share, saya pin biar saya tahu kan beda kalkulator beda mana mana Teresia mana. Tunggu dulu. Gimana Teresia? Kamu udah nyalakan itunya? Tunggu. Sudah, Mem. Sudah, tunggu dulu. Oh ya, ini Teresia ya. Nah, saya pin. Oke. Tunggu. Di situ ada inverse nggak? Inverse INV, INV. INV. Ada nggak? Nggak ada, Mem. Ada. Kalau shift ada? SH Shift ada, Mem. ada. Coba kamu klik shift. Kamu pijit Shift. shift. Lalu kamu pijit LN. LN.
Nah, ada udah, nggak Mem. muncul E pangkat? Bu, Mem. E Pangkat ada sih kan? enggak, tapi Tapi ada. E kan? Nah, lalu kamu Iya. masukkan E-nya, baru kamu ketik 4,631. Nah, Lang 4,631. Baru kamu sama dengankan. Apa yang udah, terjadi? Mem. Dapat kan? Satu, Nah, iya, 102,61. udah ngerti kan caranya kan? Udah, Mem. Nah ya, nah, begitu caranya. Jadi nanti di kalkulator kalian ada yang pakai inverse, INV, ada yang pakai shift, ya. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya kalian punya E pangkat, kalian tinggal ubah si LN-nya, inverse dari si LN, shift dari LN. Nah, itu berubah jadi E pangkat ya. Nah, itu memang hal-hal seperti itu harus kalian pelajari dari sekarang karena nanti mungkin di matematika kimia belum kalian pakai dengan ekstensif ya. Tapi nanti di kinetika, mata kuliah kinetika, mata kuliah radiokimia, mata kuliah gas dan termo, nah itu udah mulai kalian pakai nanti yang gitu-gitu. Jadi mulai kalian baca baca manualnya, pelajari bagaimana pemakaiannya. Oke? Oke. Kita masih ada waktu ya. Nah, ini udah dulu ya. Udah kan? Udah ya? Oke. Nah, sekarang terakhir dulu lah ya. Terakhir kita belajar. Nah, ini. Nggak usah semua ya. Yang, tapi coba semua dulu lah. Nah, ini bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan kompleks ya. Nah, bagaimana kita menentukan modulus dan sudut fase dari bilangan kompleks ini? Coba kalian catat dulu soalnya. Biar selanjutnya saya beritahu rumusnya, lalu kita coba kerjakan sama-sama. Oke? Nah, coba catat dulu. Oke, sudah? Sudah dicatat? Ya. Nah, lalu eh ini modulus dia adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, atau harga mutlak Z. Nah, jadi berarti kan kita punya bilangan kompleks kan AX ditambah YI. Artinya X ini yang bagian realnya, Y ini yang bagian imajinernya. Nah, untuk menentukan sudut fasa, ya, dia kan Z sama dengan X tambah Y. Nah, X ini adalah R cos theta, Y adalah R sin theta. Ya. Nah, berarti kalau mau mencari theta, kita tinggal R cos theta itu sama dengan X, atau R sin theta itu sama dengan Y. Ya, sudah? Sudah dicatat?
Oke. Nah, kita coba kerjakan ya. Nah, ini dia berapa modulusnya? Berarti kan kalau yang kayak gini, X-nya 3, bagian realnya 3, bagian imajinernya nggak ada. Berarti bagian imajinernya 0. Jadi berarti cara menghitungnya R sama dengan akar dari 3 kuadrat. Nah, akar dari 3 kuadrat berapa? 3. Nah, jadi berarti untuk yang ini dia R-nya 3. Nah, sekarang kan kita mau menentukan cos tetanya. Nah, berarti kan kita pakai rumus yang ini. Berarti kan kita hanya punya X ya. Nah, berarti X sama dengan R cos theta. Nah, R-nya tadi 3, ya kan? Nah, X-nya berapa tadi? X-nya 3 juga. Nah, berarti 3 cos theta sama dengan 3. Nah, cos theta sama dengan 1. Nah, berarti theta sama dengan berapa? Sudut apa yang cos tetanya sama dengan 1? Sudut apa? Ayo, gunakan kalkulator kalian. 0, Mem. 0. Nah, jadi jawabannya adalah 0. Nah, jadi ini kan modulusnya adalah 3. Nah, R cos theta sama dengan 3. Nah, R-nya ini kan 3. Cos theta sama dengan 1. Berarti tetanya sama dengan 0. Oke, nah, gitu perhitungannya ya. Ini masih gampang karena kita hanya punya bagian real. Oke, nah sekarang coba lihat yang kedua. Nanti aja kita catat ya. Kita coba mengerti aja dulu. Nah, bagian kedua. Bagian kedua ini 6i. Nah, berarti yang ada X atau Y? X, Iya, Mem. Y. Mem. Nah, berarti R-nya berapa ini? R-nya berapa? R-nya berapa? Ingat tadi kan R itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, berarti 6, Mem. 6. 6. Nah, 6 ya. Nah, berarti 6, kalau 6 kan karena ini bagian real, yang ada itu yang ini kan, bagian imajiner kan. Nah, berarti kita nggak bisa pakai yang ini, yang kita pakai ini. Nah, berarti R sin theta sama dengan 6. Nah, R-nya 6. Berarti sin theta sama dengan berapa? Sin theta sama dengan 6 sin theta sama dengan 6. Berarti sin theta sama dengan, kok nggak ada yang jawab? Sin theta sama dengan 1. 1. Nah, jadi sudut berapa yang sin tetanya sama dengan 1? 90. 90. 90. 90. Jadi jawabannya adalah R-nya 6, tetanya adalah 90. Ya, oke. Gak usah dicatat dulu. Kita ini kan aja dulu. Kita coba kerjakan dulu ya. Biar paham dulu. Nah, sekarang ini beda. Yang ketiga ini dia nilai X-nya ada, nilai Y-nya ada. Nilai realnya ada, nilai imajinernya ada. Ya. Nah, R-nya berapa untuk yang ini? R-nya berapa? Akar dari berapa tambah berapa? Dua. Akar dari 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Berarti akar 8 atau berapa? Akar 2. 2 akar 2 akar 2, Mem. 2 akar 2. Nah, 2 akar 2. R-nya 2 akar 2.
Nah, sekarang kita bisa pilih R cos theta, bisa pilih R sin theta. Nah, kita pilih aja R cos theta. Berarti kan berapa tetanya di situ? Berapa cos tetanya lah? Cos tetanya berapa? R-nya kan 2 akar 2. Nah, berarti kan 2 akar 2 cos theta sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, berarti cos theta sama dengan berapa? Cos theta sama dengan Per akar 2. 1 per akar 2. Nah, berarti 1 per akar 2 itu kan sama juga dengan setengah akar 2, ya kan? Nah, jadi theta berapa yang cosnya itu setengah akar 2? 45, Mem. 5. 40. Jadi berarti R-nya adalah 2 akar 2. Nah, tetanya adalah 45 derajat. Ya. Udah ngerti nggak cara berhitungnya sekarang? Udah ya? Nah, oke, ini levelnya semakin berbeda ya, semakin ada yang harus kalian adjust ya. Kalau ini kan dia hanya ada realnya, ini hanya ada eh, eh, apa kompleksnya ya, imaginary-nya. Nah, ini ada real dengan imaginary, tapi sama-sama positif, jadi di kuadran 1 ya, di kuadran 1. Oke. Nah, sekarang ini yang trikinya. Dia ada real, ada imajiner, tapi cos-nya dia positif, sinusnya dia negatif. Nah, jadi sekarang saya tanya ke kalian. Kalian kan tahu di koordinat Cartesian, sistem koordinat Cartesian kan ada kuadran 1, 2, 3, 4. Tahu kan? Tahu nggak? Tahu, Mem. Tahu ya. Nah, pada kuadran berapa cos-nya positif, sinusnya negatif? Pada kuadran berapa? 2. Kuadran 2. Bisa dipertanggungjawabkan, Ade? Kuadran 2 ya. Sabar, ngasih lupa-lupa ingat. Cobalah kita asumsikannya aja kuadran 2. Kuadran 2 itu dari sudut berapa sampai sudut berapa? Nah, ini saya juga nggak ingat, cuman kita asumsikanlah jawaban Ade benar ya. Nah, kuadran 2 itu dari 3 sudut kayaknya. yang mana yang benar, Ade? Pasti kan 4, 90 sampai 180. berapa? 90 sampai 90 sampai 180 180. ya. Nah, kuadran 2 itu berarti 90 sampai 180. Oke. Nah, sekarang coba tentukan R-nya dulu. Berapa R-nya ini? Berapa R-nya? Yang ini. Akar 10. Akar 10. Nah, akar 10 ya R-nya. Nah, berarti kita bisa buat di sini tetanya. Jadi kan berarti akar 10. Kita bisa bilang kan akar 10 sinus theta sama dengan negatif 3. Ya. Ya. Akar 10 sinus theta sama dengan negatif 3. Nah, berarti kan kita punya negatif inverse sinus, ya kan? Nah, negatif 3 dibagi akar 10. Nah, nanti jangan lupa kan, tadi saya salah, masih radian dia. Nah, jangan lupa degree ya. Nah, jangan lupa degree. Jadi inverse sinus, ya kan? Nah, negatif 3 dibagi akar 10. Jawabannya adalah
negatif 71,56. Nah, sementara negatif itu nggak boleh ya kan, sudut negatif nggak boleh. Makanya tadi saya tanyakan, kalau yang cosnya positif, baru sinusnya negatif, kuadran berapa? Kuadran 2 tadi 4. ya? Nah, kuadran 2 itu kan dari 90 sampai 180. Nah, coba tambahkan 180. Jawabannya adalah 108. Nah, ya, sudutnya adalah 108. Sekarang kita cek, benar nggak 108? Nah, dengan asumsi tadi saya percaya aja ya, Ade. Saya percaya sama Iya, kamu Mem. ya. Kalau itu kuadran 2. Oh, berarti bukan kuadran 2, Ade. Kuadran 3. Salah ya, Ade. Iya, Mem. Namanya kuadran 3. Bener. Jadi kalau kita asumsikan tadi dia kuadran 3, berarti kan kita, karena saya bilang kan tadi saya lagi nggak ingat. Nah, ya kita buat lagi ya. Inverse sinus ya kan. Negatif 3 bagi akar 10. Negatif kan. Berarti kalau kuadran 3 dari apa ke mana? Dari 180 sampai berapa? 270. 270. 270. Berarti ini kita tambah 270. Kuadran 3 atau kuadran 4? 4, Mem. 4. Oh. Baru kita tambah. Nah, dapatnya benar kan? 288. Jadi makanya saya bilang, pastikan kalian menentukan kuadrannya benar. Tadi kan saya bilang, saya percaya aja Kak Ade, karena saya lagi nggak ingat. Ya. Nah, sekarang coba ini. Nggak usah kita kerjakan, cuman ini aja yang kita tentukan kuadrannya. Kuadran berapa yang cosnya negatif, sinusnya negatif? Cosnya negatif, sinusnya negatif. Kuadran berapa? 3. Kuadran 3. Nah, ini 3, Mem. ini kuadran 3. Lalu yang ini, kuadran berapa yang cosnya negatif, sinusnya positif? Kuadran berapa? 2, Mem. 2. 2. Nah, berarti kalau yang ini jawaban kalian di antara 207 di antara 180 sampai 270. Nah, kalau yang ini jawaban kalian harus di antara 90 sampai 270. Nah, begitu cara menceknya apakah jawaban kalian benar atau salah. Jadi jangan misalnya kalau nanti saya tanya berapa sudut fasanya, lalu kalian jawab negatif 50 derajat. Nah, itu saya nggak terima, nggak boleh. Nggak boleh jawaban sudutnya negatif. Nah, jadi makanya harus kalian tentukan dia kuadran berapa dulu. Nah, baru nanti kalian sesuaikan. Ya. Oke? Sudah mengerti kan? Sudah mengerti belum? Sudah, Mem. Sudah Sudah, ya. Mem. Oke. Mem, izin mau nanya. Kenapa Juinda? Tadi aku nggak fokus, nggak kedengaran tadi, Mem, yang cara cari R-nya itu, Mem. Cara cari R-nya. Cara cari R-nya Iya, ini. Ya kan? R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya ini bagian real. Y-nya ini bagian imajiner. Berarti kalau bagian imajiner yang ada I-nya. Jadi makanya balik lagi kita ke sini. Yang ini berapa X-nya? X-nya 3. Y-nya bagaimana? Y-nya 0. Kenapa? Karena nggak ada bagian imajinernya. Lalu 6 ini gimana? 6I. 6 ini justru bagian realnya yang 0. Berarti X-nya yang 0. Tapi imajinernya ada atau 6. Berarti Y-nya yang 6.
Nah, tapi kalau yang ketiga ini 2 tambah 2i ada realnya, ada imajinernya. Nah, berarti yang real apa tadi? Yang real itu X, yang imajiner itu Y. Nah, lalu bagaimana cari sudut fasanya? Nah, ingat aja, kalau X itu dia sama dengan R cos theta. Nah, berarti si real itu sama dengan R cos theta. Nah, baru Y itu sama dengan R sin theta. Berarti yang imajiner itu adalah R sin theta. Oke, Oke. Kita sudahi dulu, ya kan? Kita lanjutkan besok, ya kan? Sekaligus kita mudah-mudahan kita eh, sempat kita mengerjakan deret ya, deret. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, stay safe ya. Kalian jaga-jaga, jangan terlalu lasa ya, supaya kita minggu depan bisa bertemu di kelas dengan sehat dan selamat. Oke, ya udah, sampai jumpa. Bye.